Oke, pembahasan kali ini mengenai postkolonialisme. Sebenarnya orang tuh emang dari dari beberapa mungkin bisa dibilang 1 tahun sebelumnya tuh orang tuh sempat mendengar tentang postkolonialisme gitu teh. Cuman kayak emang karena materinya terlalu, mungkin dibilang tidak terlalu ramai lah. Jadi orang juga tidak terlalu mencari lebih dalam tentang materi ini. Jadi lebihnya kan sebelumnya emang kayak fokus sekolah lah, pas zaman orang sekolah kan sempet dengar, tapi kan emang fokusnya di sekolah, jadi nggak terlalu mendalami tentang hal tersebut. Jadi ya orang juga dapat pemahamannya juga baru sekarang gitu tentang postkolonialisme ini teh, yang pada intinya ya, karena si postkolonialisme ini teh mungkin kita dari sejarah dulu lah. Yang kurang tahu mah jadi berasal dari buku Edward Said, dia yang berjudulnya tuh Orientalisme. Nah, jadi dari buku Orientalisme ini tuh lahirlah sebuah konsep namanya postkolonialisme. Nah, di bukunya Edward Said ini tuh, kalau gak salah tuh dia tuh bukan menceritakan tentang orientalismenya, tapi malah yang orang tahu mah dia tuh kayak mencoba mengkritik lah, kritikan dari orientalisme itu. Atau mungkin kayak mungkin itu mah nggak terlalu dapat dibahas, soalnya saya juga nggak terlalu mendalami tentang buku tersebut. Nah, dari postkolonialisme itu kan berarti ada 2 huruf lah gitulah, dua kata. Nah, supaya mengetahuinya ya pasti kita harus perlu belajar tentang kolonialisme itu apa gitu. Jadi kolonialisme itu tuh pun sebuah konsep di mana suatu bangsa menduduki bangsa yang lain, sebuah subjek dan objek lah, sebuah yang menjajah dan terjajah. Nah, karena si penjajah ini tuh menjajah, yang menyebabkan adanya, kalau dikatakan ada hierarkis, mungkin ada yang kolonial yang kita sebut kolonialisme itu, dan yang terjajah itu kita anggaplah sebagai kaum yang terpinggirkan lah, dibilang lah. Sehingga dari kaum terpinggirkan ini tuh lahirlah sebuah sebuah pandangan kalau si kolonialisme itu, si kolonial itu yang di atas dia gitu. Jadi menganggap kalau kolonial itu yang paling hebat, yang paling keren lah, pokoknya mah di atas dia lah si kolonial ini tuh. Sehingga nilai-nilai dari orang-orang terpinggirkan ini tuh, atau orang-orang yang terjajah ini tuh mulai redup dan tergantikan oleh nilai-nilai kolonial tersebut. Nah, jadi itulah pembahasan dari postkolonialisme. Nah, postkolonialisme tersebut mengkaji lagi kayak mencoba merevisi mungkin, atau mencoba melihat pandangan dari negara-negara timur. Nah, kenapa dikatakan negara-negara timur? Karena di orientalisme ini tuh dia mengatakan negara-negara tuh, bukan, dunia itu terbagi menjadi 2 bagian, barat dan timur. Yang dimana barat sebagai kolonialismenya dan timur sebagai yang terjajahnya, atau yang terpinggirkan tersebut. Sehingga mungkin kalau kita coba ulang lagi mah ya, jadi kayak ketika negara ada negara barat yang merasa mereka yang paling maju dan mereka berhak menjajah orang-orang timur, sehingga mereka mencoba menjajah juga, bukan menjajah secara fisik tapi menjajah sumber daya alam, budaya, pikiran, politik,
dan kekuasaan juga. Dan orang-orang timur ini juga ya terkontaminasi atas hal tersebut. Nah, kalau dapat dipahami lah intinya mah postkolonialisme itu merupakan, kalau dibilang mah bentuk perlawanan lah kalau kita lihat mah, kalau kita mempelajari ini ya. Jadi bagaimana caranya kita mengambil alih apa yang seharusnya kita perjuangkan, apa yang seharusnya kita miliki gitu, dan mencoba menghapus kontaminasi yang disusupi oleh Barat seperti itu. Nah terus kalau misalkan kayak contohnya lah, orang lihat contohnya tuh kayak misalkan ada satu orang Eropa nih, dia tuh masuk ke sebuah pulau, yang pulau tersebut tuh orang-orang itu barbar, kasar gitu. Nah sementara orang Eropa ini tuh dia tuh orangnya cerdas gitu, pintar. Nah ketika dia masuk ke situ, dia nggak menjadi bagian dari orang barbar tersebut, dia nggak jadi tiba-tiba orang-orang yang marah, orang-orang yang suka main kasar, tapi dia malah mengajarkan orang-orang tersebut gitu. Mengajarkan dalam artian dia mengajarkan table manner bisa. Nah, atau dia juga malah mengajarkan bahasa Inggris yang mana bukan bahasa utama mereka, bahasa Inggris itu. Dan dia juga bisa mengajarkan agamanya yang pada awalnya orang-orang itu tidak beragama. Nah itu tuh termasuk postkolonialisme kan, dimana sebuah bangsa yang asalnya barbar, asalnya mainnya kasar, tiba-tiba jadi mainnya pakai ilmiah, pakai data, terus mainnya tiba-tiba dia bisa bahasa Inggris gitu. Nah kayak gitu intinya mah. Nah kenapa kita perlu membahas ini gitu ya, karena kita sebagai bangsa yang terjajah, kita harus punya pandangan sendiri, pandangan apa itu Indonesia gitulah intinya mah. Atau mungkin bisa dibilang kayak kita terlalu banyak terkontaminasi dari pikiran-pikiran bahwa orang-orang Barat itu lebih baik dari kita gitu. Kayak ada contoh juga, kayak contoh misalkan kayak kita ngelihat ada sponsor perumahan atau spanduk perumahan atau spanduk apapun itu, kita lihat orang-orangnya, modelnya apakah modelnya seperti model orang-orang Indonesia. Karena rata-rata nama banyaknya kayak orang-orang Barat gitu. Model-modelnya tuh bukan model-model Indonesia, padahal mah kan perumahannya di Indonesia gitu. Pakai bahasa Indonesia juga, spanduknya juga. Nah mungkin dari orang mah gitu aja paling ya. Enggak dari orang kalau misalkan dari orang terus orang berarti cuman mau menanggapi aja sih apa yang dari mana sebutkan. Kan tadi mana bilang tentang buku orientalism karya Edward Said. Nah di samping Edward Said juga ada seorang turunan India Amerika kalau nggak salah, atau India Poland ya, jadi pokoknya Gayatri Spivak gitu. Nah dia juga sama mengemukakan suatu konsep yang namanya itu subaltern. Jadi subaltern ini yang tadi mana sebutkan tentang masyarakat terpinggirkan yang suara mereka tuh sebenarnya kayak seolah tidak dianggap gitu kan. Populasi mereka dalam suatu negara yang terjajah tentu yang paling banyak ya sebenarnya daripada penjajah itu sendiri. Hanya saja walaupun pada kenyataannya mereka pribumi, tetap suara mereka itu seakan-akan tidak berharga bagi para penjajah. Nah jadi itu tadi orientalisme, subaltern, dan banyak komponen-komponen lain yang termasuk ke dalam katakanlah teori postkolonialisme itu, Ces. Nah, yang orang mau tanggapin ini lebih ke gimana sih cara orang-orang dalam menghadapi ataupun mengangkat teori atau katakanlah pasca kolonialisme gitu ya. Yang tadi mana bilang beda gak sih postkolonialisme dan pasca kolonialisme? sama aja. Yang mana bilang itu kan materi yang cukup menarik gitu ya, materi yang mungkin berpengaruh terhadap kehidupan kita sampai sekarang gitu. Jadi orang kemarin sempat nonton video ya, Ces, dari channel orang luar, kalau nggak salah Armchair gitu si nama channelnya. Jadi di situ dia menekankan bahwa
kenyataan si teori pasca kolonialisme itu kan emang ya Cis, tadi kan asalnya dari buku gitu kan, salah satunya buku yang Edward Said tulis itu. Nah, yang dia tekankan di situ adalah kenyataan bahwa teori pasca kolonialisme itu sebenarnya sulit untuk dicerna Cis, karena di dalamnya itu kebanyakan ditulis dalam kata-kata atau bahasa yang teknis gitu, sehingga yang memahaminya pun hanyalah orang-orang yang katakanlah akademisi, orang-orang yang berilmu Cis, orang-orang yang mengemban pendidikan tinggi. Lalu di mana letak permasalahannya? Ya tentu saja letak permasalahannya itu adalah ketika ilmu tersebut atau gagasan tersebut hanya dipahami oleh segelintir orang, ya tentu akan terhambat dong si kemajuan ataupun perkembangan ilmu pengetahuan tersebut gitu kan. Apalagi ini kan menyangkut pasca kolonialisme yang notabene-nya ya tidak hanya mencakup orang-orang berilmu saja, melainkan seluruh lapisan masyarakat, Ces. Nah, ketika ilmu tersebut hanya dipahami oleh orang-orang tertentu saja, maka ya kesadaran akan adanya dampak dari pasca kolonialisme itu kan tidak sebegitu masif, Ces. Apabila dibandingkan dengan teori-teori lain, dan katakanlah tentang globalisasi ataupun LGBT mungkin yang memang dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Di sini kan timbul pertanyaan gitu, sebenarnya apa sih yang mendasari kenapa gitu si teori pasca kolonialisme itu disusun dengan bahasa yang sedemikian rumit gitu kan. Sebenarnya si penulisnya ataupun orang-orang yang menyusun teori pasca kolonialisme itu sebenarnya niat gak sih untuk menyebarkan si pandangan ini kepada masyarakat luas gitu kan. Soalnya kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan memang tujuan mereka hanya menyebarkan kepada orang-orang yang berilmu, orang-orang akademisi, lalu apa gunanya gitu kan. Kalau misalkan memang dipandang orang-orang akademisi ini memang bisa memberikan dampak yang nyata, apakah memang orang-orang lain, orang-orang awam pada umumnya tidak bisa memberikan dampak, Ces? Itu kan pada kenyataannya semakin banyak orang yang memahami, semakin banyak orang yang sadar, maka kan akan semakin booming dong, akan semakin viral lah untuk bahasa sekarang begitu mengenai ilmu pengetahuan tersebut. Seperti itu pertama. Terus selanjutnya mengenai apa ya, Ces? Mengenai tahapan deh, kita bisa mengenai tahapan. Nah ternyata kalau misalkan secara nalar gitu ya, secara kenyataan, mungkin pasca kolonialisme ini tuh kan memang timbul jelas dong setelah adanya kolonialisme. Nah tapi ternyata ketika orang baca-baca lagi ya di artikel ataupun di kanal YouTube, ternyata ini ada sangkut pautnya dengan hal-hal yang lain, Ces, dengan hal-hal yang memang masih dalam lingkup yang sama, tapi ternyata apabila ditarik lebih jauh ke belakang, ini sangkut pautnya itu masih nyambung ke kapitalisme, Ces. Jadi ada tahapannya itu dari pasca kolonialisme ditarik ke belakang ke kolonialisme, tentu saja ditarik lagi ke belakang, ada sangkut pautnya dengan imperialisme, dari imperialisme itu nyambung lagi ke kapitalisme, Ces. Fast forward atau kita loncat ke depan, dari pasca kolonialisme ini nyambung ke neokolonialisme, dalam artian kolonialisme gaya baru. Sekarang kita bahas mengenai neokolonialisme. Jadi kalau misalkan kolonialisme yang kita tahu kan, Ces, penjajahan secara langsung, secara terbuka ya, pihak luar langsung datang ke suatu wilayah untuk mengeksploitasi wilayah tersebut demi keuntungan wilayah utama, daratan utama sebagai daratan di mana sang pihak kolonial itu datang gitu ya, Ces. Ya sederhananya Nusantara dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan pihak Belanda kayak gitu kan, Ces. Jadi secara terang-terangan hal tersebut memang dilakukan secara jelas. Nah bedanya dengan neokolonialisme itu kan secara garis besar atau secara sederhana, Ces, ternyata neokolonialisme itu dilakukan secara lembut kadang-kadang, Ces, lembut ataupun tersirat lah, Ces. Menekankan kepada perjanjian, surat menyurat gitu ya, perjanjian yang dilakukan di atas kertas tertulis gitu ya. Contohnya sederhananya ketika IMF atau International Monetary Fund atau katakanlah badan keuangan dunia gitu ya, itu kan ketika suatu negara atau suatu pemerintah meminjam uang dalam artian ingin mempunyai modal gitu ya kepada IMF, itu kan jaminannya aset negara, Ces. Jadi ketika suatu negara tersebut tidak bisa membayar sejumlah uang yang mereka pinjam dari IMF,
ya itulah aset negara yang jadi taruhannya gitu kan. Aset negara lah yang akan menjadi bayarannya ketika mereka tidak dapat membayar uang yang dipinjam dari IMF. Itu kan apakah tidak termasuk ke dalam kolonialisme aja sebenarnya? Karena kan mau bagaimanapun aset negara itu kan sumber daya, terlepas dari apakah itu sumber daya alam ataupun manusia gitu ya. Itu kan sama saja dengan kita menjual ataupun dengan pihak luar yang memang mengeruk kekayaan suatu negara. Itulah salah satu contoh neokolonialisme. Lebih jauh daripada itu, walaupun bukan dalam secara langsung, secara terang-terangan melalui ekonomi, tapi juga melalui pengetahuan, bisa melalui pengetahuan. Apakah Mane tidak berpikir bahwa orang-orang Indonesia ataupun orang-orang Asia yang berkuliah ke luar negeri itu merupakan suatu bentuk kolonialisme, Di samping orang-orang Indonesia memberikan uang-uangnya gitu ya, harta bendanya, sumber dayanya kepada pihak luar, pihak negara luar, walaupun mereka niatnya untuk menimba ilmu pengetahuan, tapi kan bagaimana kalau misalkan ilmu pengetahuan yang mereka timba lalu mereka bawa ke tanah air itu ya itu ternyata ilmu pengetahuan yang memang sudah diatur sedemikian rupa dalam konstruksi pemikiran barat. Jadi kalau misalkan mau dibandingkan ya pada zaman dahulu, pada zaman kolonial itu kan propaganda dilakukan dari pelaku kepada korban katakanlah. Ini sebaliknya dan neokolonialisme, korban lah yang mencari propaganda tersebut kepada pelakunya gitu. Walaupun emang dalam lingkup atau dalam kerangka ilmu pengetahuan, tapi kan mau tidak mau, suka tidak suka, ilmu pengetahuan yang orang-orang kita ambil itu kan kerangka pemikirannya itu kan berasal dari barat, pemikiran-pemikiran barat gitu. Seperti itu, kayak gitu. Lebih lanjut daripada itu, ekonomi, pengetahuan, budaya budaya yang paling kerasa sampai sekarang sih. Bisa dilihat kan kalau misalkan zaman sekarang serba-serbi, entah itu makanan, fashion itu kan bertumpu ataupun mengacunya kepada dunia barat, Otomatis kan selera kita, konsumsi kita itu kan diatur ataupun mengacunya kepada dunia barat. Dalam artian apa kabar gitu kan, hal-hal yang memang produk lokal, produk orisinil dari negara kita gitu, karya anak bangsa kita. Toh kalau misalkan kita diberi atau dijejalkan pengetahuan, kenyataan bahwasannya kita bebas untuk memilih gitu ya, mau itu produk lokal ataupun produk internasional, produk luar gitu kan. Tapi kan pada kenyataannya hal tersebut ya, kalau misalkan mau disangkut pautin sama ekonomi sekarang, teknologi sekarang gitu ya, itu kan semuanya kan berkaitan dengan algoritma, walaupun kita memilih katakanlah hal tersebut memang karya lokal kelihatannya, tapi kan mau tidak mau kan si bahan-bahannya tersebut pun bahan baku dari komponen katakanlah pakaian gitu kan, itu kan impor kebanyakan. Bukan cuma pakaian, katakanlah tahu tempe yang memang secara kasat mata merupakan makanan lokal khas Indonesia, tapi kan pada kenyataannya kedelainya pun impor, Nah kan kayak gitu. Jadi neokolonialisme itu bermain rapi, bermain seolah-olah yang mereka lakukan itu legal, ya, legal dalam perjanjian, tapi kan tetap pada kenyataannya, pada praktiknya ya tetap merugikan dan tetap menguras habis sumber daya dari negara yang katakanlah penjajahan gaya baru gitu ya, kayak gitu sih yang orang mau kritisi. Segitu dulu sih dari orang. Orang ada beberapa poin yang orang rasa kayak kadang perlu mempertanyakan ya. Nah, kemarin tadi mengatakan ekonomi, ya masalah ekonomi ketika kita ingin meminjam dari sebuah bank dunia, negara ingin meminjam dari bank dunia, dan ternyata si negara tersebut harus memberikan memberikan jaminan lah, bukan jaminan wilayahnya misalkan atau apalah gitu. Tapi kan emang gitu kan, emang konsepnya kadang masih belum menemukan kolonialisme bentuk-bentuk apa seperti itu kan. Ya itu kan emang ekonomi emang gitu, masa orang mau minjam tapi orang nggak memberikan jaminan gitu kan orang mah. Nah terus yang sebelumnya juga kan tadi mana mengatakan bahwa kolonialisme itu susah
dipahami oleh masyarakat, katakanlah yang kurang terdidik. Nah terus apa yang orang kurang tadi ngomongnya terlalu teknis apa, terlalu teknis istilah-istilah. terus apa lagi, Apa? ada lagi satu lagi Terlalu teknis dan apa, terlalu ilmiah atau naon? terlalu teknis dan sulit dipahami kan. Nah yang kurang masih apa ya, kayak gak ngerti mah kan ada postkolonialisme, terus ada neokolonialisme gitu kan. Nah dalam artian postkolonialisme kan kalau bisa dibilang mungkin kayak abstrak gak sih orang kita ngomongnya teh, dan neokolonialisme itu kayak turunan dari postkolonialisme itu kan, kalau orang bisa ngomong mah ya. Sehingga ya mungkin cara supaya masyarakat yang tidak terdidik ini bisa lebih memahami dengan adanya neokolonialisme itu. Nah terus ada juga yang tadi yang masalah pendidikan sama budaya, emang ya orang juga setuju sih itu tuh, terutama yang masalah budaya ya. Kayak sekarang tuh budaya tuh kayak apa ya, kita tuh berhak memilih mau mengikuti budaya atau enggak gitu. Kalau sementara kan kalau dulu mah budaya tuh kayak budayanya ini harus ikut ini, harus benar-benar diharuskan kita tuh mengikuti budaya. Tapi sekarang mah kayak kita tuh diberikan pilihan yang dimana ya kita kebanyakan memilih tidak pada budaya gitu kan. Lebih baik meninggalkan budaya. Dan kalau kayak pendidikan juga yang tadi kata, yang kalau kita yang datang ke sana, kita yang ingin apa ya, mempelajari ya, kita yang malah terpropaganda, kita yang ingin terpropaganda lah, kita katakan seperti itu. Yang mana ya budaya juga sama, dalam budaya juga gitu kan, kita yang memilih ke sana dan kita yang ingin meninggalkan budaya kita sendiri gitu, misalkan kayak gitu. Nah yang juga sepertinya mah ada lagi satu materi juga kan yang ternyata kalau kenapa sih kebanyakan ilmu-ilmu itu yang kita dapatkan dari barat gitu, kenapa nggak ada yang dari Arab gitu, dari timur gitu, kenapa nggak dari timur, sementara kan dari yang timur juga banyak penemu yang emang kalau kita cari telusuri lebih lanjut itu malah mereka yang menemukan pertama gitu, seperti Ibnu Khaldun, terus yang menemukan matematika dan kimia gitu kan, banyak gitu ya orang-orang Islam kalau kita katakan mah yang lebih dulu menemukannya. Tapi kenapa kita malah menganggap kalau Barat sebagai apa ya, pionirnya dan pusatnya gitu. Yang itulah kenapa orang-orang menganggap kalau postkolonialisme itu perlu apa ya, perlu dipelajari, karena tanpa kita sadari kita tuh malah merasa Barat yang paling pionir, paling pusat, tapi tanpa sadar ternyata mereka tuh penjajah gitu. Itu menarik ya Ces, mengenai bahwa iya gitu kan, ketika memang ilmu yang berhamburan sekarang itu memang asalnya dari barat kan bukan berarti emang mereka gitu kan yang memulainya gitu, emang pure mereka gitu kan yang menciptakannya. Toh pada kenyataannya ada beberapa atau mungkin sebenarnya banyak gitu ya ilmu-ilmu yang memang ditemukan atau dikembangkan oleh para peneliti ataupun cendekiawan dari bagian bumi belahan timur gitu ya. Tapi sebelum ke situ Ces, orang mau ngasih apa ya konteks kemana mengenai ekonomi tadi gitu, ekonomi yang neokolonialisme. Jadi Ces, kenapa orang bisa berkata demikian, bahwa emang kelihatannya masuk akal ya Ces, ketika suatu negara memberikan aset negaranya sebagai jaminan kalau si negara tersebut tidak bisa membayar kepada IMF gitu ya. Nah itu mana merupakan apa ya, salah satu konstruksi berpikir yang sebenarnya mereka bikin juga Ces. Jadi mereka bikin seolah-olah memang hal tersebut masuk akal, seolah hal tersebut ya udah sah gitu kan, sah adanya gitu kan. Coba kita ambil konteks kayak gini, mana tahu gak kasus ketika Presiden Joko Widodo tahun kemarin itu kan menghilirisasi nikel Ces. Kan itu digugat ya, digugat di WTO gitu kan, oleh Uni Eropa gitu kan. Mana apa kan? Nah sekarang gini, katakanlah proyek nikel, hilirisasi nikel
itu investornya datangnya dari luar. Oke. Nah, ketika investornya datang dari luar, lalu ketika mereka mengetahui bahwa Indonesia ingin menghilirisasi nikel, dalam artian mereka ingin menambang nikelnya, mengolah nikelnya setengah jadi baru dijual, sehingga dapat meningkatkan keuntungan yang negara berikan, yang negara dapatkan gitu ya dari penjualan nikel tersebut. Nah, kan dari situ digugat dong sama Uni Eropa gitu ya, karena mereka pikir bahwa nanti pada saatnya Uni Eropa ingin membeli nikel dari Indonesia itu akan melonjak tinggi harganya, tidak semurah sebelum-sebelumnya gitu kan ya, kayak gitu. Nah, kalau misalkan orang berpikir secara liar, ketika mereka menginvest kepada kita sedemikian banyaknya uang gitu ya untuk mengeruk kekayaan negara kita, SDA kita gitu ya. Tetapi di saat yang bersamaan, ketika kita ingin selangkah lebih maju, ingin meningkatkan pendapatan kita dari nikel tersebut, kok malah dihalangin gitu kan, kayak gitu. Sedangkan kalau misalkan nanti pada saatnya kita memiliki banyak keperluan lainnya, katakanlah, apakah kita harus dipaksa untuk meminjam kepada IMF gitu ya, alih-alih kita bisa memanfaatkan, bisa memaksimalkan SDA yang kita berikan gitu, yang kita dapatkan gitu, yang kita punya gitu. Karena kan di samping nikel kan kita punya emas dan yang lain-lain yang toh kebanyakan dari sumber daya alam tersebut itu kan dipegangnya oleh asing gitu kan. Jadi seolah-olah kita yang punya, tapi kita tidak berkuasa sepenuhnya terhadap SDA tersebut. Jadi seakan-akan kita tuh kayak dipaksa, seakan-akan kita diarahkan ketika kita punya masalah keuangan, perekonomian, ini IMF ada gitu kan. Alih-alih kita bisa memanfaatkan SDA yang kita punya. Gitu, kayak gitu. Jadi orang mikirnya, walaupun orang tidak bisa menceritakan secara detail kayak gimana prosesnya, tapi orang berpikir kayak gimana ya, negara-negara bukan cuman barat, pasti ada hal-hal atau negara-negara lain gitu ya, seolah-olah tidak menginginkan Indonesia untuk bisa mandiri gitu dalam konteks mengolah sumber daya alamnya sendiri gitu kan, kayak gitu. Sehingga mereka menginginkan seolah-olah Indonesia itu kalau misalkan ada permasalahan perekonomian atau ingin meningkatkan taraf hidup warga negaranya, ya udah gitu kan, silahkan modalnya ambil aja di IMF gitu kan, kayak gitu, dengan bunga sedemikian persen gitu. Jadi kayak bener sih kalau misalkan Maneh pernah nonton podcastnya Deddy Corbuzier gitu kan, kata Bang Luhut kan, bahwa tidak ada negara maju yang ingin negara berkembang menjadi negara maju gitu kan, kayak gitu. Jadi seolah-olah dipersulit gitu ya, Jadi mana masuk akal gak sih, gitu, ketika sumber daya alam yang kita punya ingin kita olah sendiri dengan harapan hal tersebut dapat meningkatkan tingkat harganya gitu ya, keuntungan yang kita punya sah-sah aja dong sebenarnya kan gitu. Tapi kan kenapa mereka malah menggugatnya ke WTO gitu, seolah-olah itu merugikan, seolah-olah itu barang milik mereka sepenuhnya gitu kan, padahal kan mereka belum membelinya gitu kan, akan menjadi milik mereka setelah mereka membelinya sepersetujuan kita gitu kan, kayak gitu. Itu kan kayak secara nalar apakah itu masuk akal? Menurut orang itu tidak sih. Tapi kan dengan konstruksi yang mereka buat sedemikian rupa atas dasar janji yang telah mereka buat, atas dasar kontrak gitu yang telah mereka buat pada awalnya gitu ya, maka seolah-olah tersebut menjadi legal adanya. Kayak gitu Jadi seolah-olah pada intinya sih Indonesia ya udah gitu kan kayak didorong untuk mengambil modal di IMF gitu ya. Dan kalau bisa lebih jauh mungkin seolah-olah kayak masa Indonesia gak diberi kesempatan untuk berkembang dengan dirinya sendiri gitu ya, menggunakan sumber daya yang kita punya pada saat ini. Seolah-olah kayak ya udah gitu kan Indonesia tuh gak bisa apa-apa gitu kan, ya udah kami yang dari barat gitu ya invest, kami yang ngasih peralatannya, kami yang mengolahnya di Indo gitu ya, untuk kemudian dijual kepada kami lagi gitu kan dengan harga yang jauh lebih murah, kayak gitu sih Gimana ya, walaupun orang juga gak bisa merangkai kata-katanya, tapi orang harap Maneh paham maksud orang ke situ, kayak gitu Di samping itu bentar mengenai tadi ya, mengenai bahwa ternyata banyak loh gitu kan ilmuwan dari belahan bumi bagian timur gitu kan yang memang mengembangkan nilai-nilai pengetahuan gitu, kayak gitu. Nggak akan jauh-jauh membahas mengenai Arab ataupun Cina ataupun apapun itu gitu ya. Orang bahas di tanah lokal kita sendiri, tanah Sunda. Nah, jadi orang kemarin nonton video YouTube gitu ya, podcast sama membahas mengenai 3 manuskrip kuno
Jadi situ pada intinya keempat manuskrip ini tuh sebenarnya sudah membahas mengenai aspek-aspek mendasar kehidupan manusia, Ces, dimulai dari tata cara bermasyarakat, beragama, bahkan sampai ke aspek hukum, Ces. Jadi si aspek hukumnya itu mereka udah punya, Ces. Kayak gitu. Nah, hanya saja yang menjadi permasalahannya gitu, kalau misalkan dibawa ke sekarang, zaman sekarang gitu, kenapa orang-orang seolah-olah melupakan gitu ya, seolah melupakan bahwa nenek moyang kita semua gitu pada saat itu sudah memiliki panduan khusus gitu ya, panduan yang mendasar mengenai kehidupan kita sehari-hari gitu. Seolah-olah sekarang itu menghilang begitu saja ya, Cis. Kenapa pertanyaannya? Gitu kan. Ya tentu saja, apalagi kalau bukan karena kolonialisme itu sendiri gitu kan. Jadi si manuskrip kuno ini entah karena mungkin diambil oleh pihak penjajah atau mungkin dibinasakan para penerus-penerus, para penutur-penutur gitu ya, yang masih dalam satu lingkup bahasa dengan bahasa yang ditulis pada manuskrip ini, sehingga ilmu yang sudah nenek moyang turunkan, dituliskan ya melalui manuskrip ini itu tidak tersampaikan ke generasi kita sekarang, Ces. Kayak gitu. Jadi dengan datangnya kolonialisme itu sendiri bukan hanya menjajah dan mengambil atau merusak sumber daya alam, tapi ilmu pengetahuannya pun dirusak, Ces. Dirusak, entah itu mereka diambil, entah itu apa ya, seolah-olah dibuat tidak ada, sehingga pada akhirnya keturunan setelahnya tidak menyadari dan tidak tahu, Ces, bahwa nenek moyang kita itu emang udah punya panduan-panduan ataupun ilmu pengetahuan yang memang sebenarnya katakanlah hal-hal basic gitu kan dalam bermasyarakat dan bernegara, kayak gitu sih, Ces. Itu masih umum sih, Ces, kayak gitu. Gitu aja sih dari orang. Oke, mungkin kalau dari ekonomi dulu yang tadi ya, orang ngerti maksudnya ya. Jadi kita tuh kayak seolah-olah kita pengen maju, tapi ada orang-orang, ada pihak-pihak yang malah menarik kita dari kemajuan tersebut. Dan memang alasan-alasannya itu dengan alasan-alasan yang logis deh ya. Alasannya logis, tapi secara tersirat itu juga bikin kita mundur gitu. Nah, mungkin dari segi itu orang juga kayak ada sisi, namanya itu ada sisi positifnya juga lah sebenarnya. Bukan bermaksud juga membuat kita mundur, tapi membuat dunia juga ya sisi lagi saja kan, biar dunia itu lebih tidak semena-mena lah. Kalau misalkan secara secara tertulisnya mah kan biar Indonesia itu tidak rakus sendiri, kalau misalkan dibilang mah ya. Mungkin kita kesampingkan hal tersebut, tapi kadang pengen ya yang tadi ya, yang jawaban tadi menarik sekali ya, ketika orang mengatakan seperti itu lalu ada bantahan apa tadi teh, argumen tersebut merupakan hasil dari postkolonialisme tersebut gitu kan. Maksudnya apa? Kan tadi orang ngomong apa, kalian ngomong wajar kan jaminan tuh sebagai sebagai bentuk cara agar kita berhutang. Tapi dari argumen tersebut merupakan hasil dari konstruksi berpikir tersebut, hasil dari kolonialisme juga gitu. Yang mana ya emang sih kepikirannya jauh gitu ya. Mungkin kalau misalkan kayak suatu teori konspirasi gitu ya, Ces. Gitu kan. Tidak kayak gitu sih. Jadi kalau orang bisa bilang mah sistem dari pinjaman tersebut ya hasil dari kolonialisme kan. Bank internasional juga kan hasil dari kolonialisme gitu. Kalau kita ngomong semuanya juga hasil dari kolonialisme, benar gak sih? Nah terus dalam artian ketika kita punya sebuah pemikiran dekolonialisme, nah sementara sistemnya juga dan fasilitas yang ada juga mereka juga kolonialisme.
berarti sama artinya dengan kita mencoba menolak sesuatu, tapi opsi yang ada merupakan penolakan opsi yang ada merupakan bentuk-bentuk yang ingin kita tolak gitu. Dalam artinya kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu, nggak ada opsi lain kalau ngomongnya makan. Sebenarnya ini teh kayak orang rasa ada sebuah argumen, tapi mungkin karena orangnya masih belum ada ilmu yang cukup lah. Terus tadi juga membahas yang masalah yang manuskrip itu kan. Nah, bisa aja kan karena itu manuskrip berarti kan udah lama ya, berarti kan itu setelah masa penjajahan yang dimana si manuskrip tersebut meskipun dia minoritas, meskipun dia pribumi, tapi malah merasa terpinggirkan karena ada orang-orang kita ucapkan barat atau kolonial lah, orang-orang kolonial yang mereka menjadi superioritas dibanding manuskrip tadi. Yang ya konsep dari subaltern itu kan, yang dimana pribumi atau mayoritas tapi malah merasa terpinggirkan gitu. Pendapat mereka terpinggirkan, sama seperti konsep yang tadi ada satu orang yang datang ke sebuah bangsa, yang bangsa itu mayoritas, tapi satu orang tersebut yang malah mengkontaminasi bangsa-bangsa tersebut. Yang mungkin kata orang mah dari mana ada lagi gak? Dari orang paling itu sih tentang manuskrip itu tadi. Orang mau lanjutin ke sana tapi mana beresin dulu. Lanjut. Lanjut. Jadi Ces, kalau misalkan mana bilang tadi si manuskrip ini tuh ada setelah datangnya penjajahan itu gimana? Sebelum. Ya kalau misalkan emang sebelum sih tepat Ces. Ya. Jadi si manuskrip yang emang ditemuin ini gitu ya, ini ada di channelnya Bagus Mulyadi. Jadi narasumbernya itu Aditya Gunawan. Ini Aditya Gunawan ini seorang filolog yang pada intinya mah filologi ini suatu ilmu yang emang mendalami manuskrip kuno untuk kemudian bisa dipahami gitu ya, dengan bahasa sekarang lah katakannya. Jadi ada 4 manuskrip di dalam pembahasan video itu. Yang pertama ada Sang Hyang Ayu, Sang Hyang Siksa Guru, Sang Hyang Sasana Mahaguru, sama Sang Hyang Siksa Kandang Karesian. Nah dari keempat ini itu kayak suatu tahapan Jess. Jadi tahapannya itu Sang Hyang Ayu sama Sang Hyang Siksa Guru ini walaupun ditemuinnya di tanah Sunda, tapi ditulisnya itu dengan aksara Jawa kuno Jess. Tapi ditemuinya di tanah Sunda gitu. Nah lalu ada Sang Hyang Sasana Mahaguru. Sang Hyang Sasana Mahaguru itu merupakan kompilasi dari kedua manuskrip sebelumnya yang kemudian mulai ditulis menggunakan aksara Sunda kuno. Nah selanjutnya ada Sang Hyang Siksa Kandang Karesian yang secara khusus memang ditujukan kepada para resi gitu ya, para agamawan lah katakan kayak gitu. Nah yang menarik dari keempat manuskrip ini itu masing-masingnya itu membahas mengenai berbagai aturan Ces. Aturannya itu ada aturan bagi masyarakat umum, ada juga tadi para kalangan agamawan atau kalangan religius, juga ada yang menjadi sumber aturan Ces. Sumber aturan dari keseluruh aturan yang ada. Katakanlah jika non batinya mun ayeuna UUDK atau KUHP mungkin kayak gitu. Jadi tertulis lah intinya. Kayak gitu. Jadi ada Ces seluruh aturannya gitu kan. Bahkan sedetail misalkan maneh datang ke rumah teman maneh atau tetangga maneh, itu tata keramanya teh ada Ces aturannya gitu kan, kayak gitu sampai sedetail itu. Nah kalau misalkan kita tarik ke zaman sekarang gitu tentang bahasa Sunda yang bukan cuman bahasa tapi perilakunya pun kayak ada undak usuk bahasanya Ces. Kayak ada tingkatan-tingkatannya gitu kan, bagaimana ke seusia bagaimana kita berperilaku pada seusia atau yang di bawah atau yang di atas gitu ya. Itu kan kalau misalkan ditarik lebih jauh, sebenarnya ketika zaman dahulu Sunda kuno itu sebenarnya undak usuk tidak ada Ces di tanah Sunda gitu kan. Mulai adanya undak usuk atau unggah-ungguh itu ketika ada pengaruh dari Mataram gitu kan, Kesultanan Mataram. Unggah-ungguh itu sama dengan undak usuk gitu kan, sama. Unggah-ungguh itu bahasa Jawanya, kalau undak usuk bahasa Sundanya gitu. Intinya tingkatan gitu dalam berperilaku. Nah ini kan
kayak apa ya, selain menurut orang gitu ya, selain dari pengaruh kolonialisme juga ada pengaruh dari tanah lokal itu sendiri gitu kan. Tanah lokal di tanah Jawa itu sendiri gitu kan. Jadi bukan cuma kolonialisme yang mempengaruhi munculnya entah itu kebudayaan atau nilai-nilai baru, tapi juga dari katakanlah saudara sendiri kita pun ternyata mempengaruhi gitu ya, Cis. Yang tadinya yang pada awalnya mungkin masyarakat Sunda memiliki tatanan bahasanya sendiri, hanya saja muncul masyarakat Jawa, Kesultanan Mataram yang memang mungkin berpikir kenapa sih gitu, kenapa bahasa ini digunakannya itu sama gitu kan, mau ke atasan mau ke bawahan itu dengan apa ya, dengan struktur yang sama. Bagaimana kalau misalkan masyarakat Mataram atau Kesultanan Mataram pada saat itu mempunyai pola pikir yang sama seperti pihak kolonial, bahwasanya ternyata gitu ya, ini tuh kurang beradab Cis gitu. Sehingga mereka berpikir bagaimana kalau misalkan agar masyarakat Sunda lebih beradab, kita masukkan unsur undak usuk, unggah ungguh, sehingga menciptakan struktur seperti sekarang, menciptakan berbagai tingkatan dalam berperilaku dan berkomunikasi. Itu satu pertanyaan orang tuh, Tes. Bagaimana kalau misalkan memang demikian gitu. Itu pertanyaan. Nah, terus lebih lanjut daripada itu, lebih jauh gitu ya. Sebenarnya kayak banyak sih, Ces, yang bisa yang bisa kita ketemui gitu kan, kayak sistem pendidikan pada Sunda kuno ini. Kalau misalkan berbicara mengenai Sunda kuno itu berarti sekitar abad ke-15 atau 16, Ces. Jadi 1400 sampai 1500-an. Yang guys, coba lanjut ya, lanjut. Ya kuma. Paling eta Ces yang nanya tadi gitu kan, nanya kemana. Mana mau melanjutkan atau mau orang aku pertama angin lalu. Oke. Walaupun poinnya di dinya baik. Berarti enak bagian orang gitu. Oke. Mungkin nama sedikit mengulas lagi lah tadi apa yang sempat kita bahas. Yang pertama ya, bahwa ada manuskrip yang ternyata gak kalah kompleks dengan hukum saat ini, bisa dibilang ya. Yang dimana ya ternyata nenek moyang kita zaman dulu tuh ternyata lebih apa ya, kalau dikatakan lebih modern dibanding kita gak sih? Bisa jadi. Mereka udah bikin hal-hal seperti itu dan memang relevan dengan masyarakat gitu. Nah, pertanyaannya tadi teh, apakah orang mana benar pertama mas, sedangkan orang mah ya, apakah budaya bahasa ke atas, ke bawah, ke usia yang lebih tinggi, yang lebih rendah, ke sesama gitu kan pertanyaannya. Apakah itu merupakan hasil dari kolonialisme gitu kan pertanyaannya? Iya, tapi yang atau ada lagi ya kayak gitu. Cuman yang dilakukannya itu kan selain dari kolonialisme sebenarnya dari misalkan katakanlah pengaruh dari budaya lain gitu kan, yang sama-sama di Jawa juga mempengaruhi gitu kan, kayak tadi Kesultanan Mataram kayak gitu kan. Sebelum masuknya Kesultanan Mataram ke tanah Sunda mah gak ada undak usuk bahasa. Setelah mereka masuk baru tuh ada tingkatan bahasa di dalam kebudayaan Sunda kayak gitu. Apakah mungkin Kesultanan Mataram pun sebenarnya memiliki pola pikir yang lebih kurang sama kayak pihak-pihak kolonial kayak gitu? Yang lebih Yang lebih apa? Apakah mungkin si Pihak Mataram itu sebenarnya punya pola pikir yang sama gitu kan dengan pihak-pihak kolonial kayak gitu? Jadi ketika Mataram datang ke Sunda, di Mataram sudah ada gitu budaya apa tadi namanya teh? Unggah ungguh itu. Nah, dia menerapkan ke suku Sunda gitu kan. Jadi undak usuk. Lebih ke arah ini gak sih, apa? Akulturasi budaya gak sih itu mah? Tapi apakah mungkin sebenarnya adalah suatu bentuk persamaan pola pikir gitu? Iya sih, bisa aja itu juga masuk ke kolonialisme. Tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir juga ya semuanya juga emang bisa saling mengontaminasi sih, benar sih. Jadi nggak bisa kayak ini kolonialisme ini enggak gitu tanpa sadar ya, apa sih, bukan apa ya, perkembangan, mungkin dibilang perkembangan budaya tersendiri yang seperti itu gitu, ada akulturasinya. Makanya gimana caranya, sok orang balik bertanya lagi, sok gimana cara kita bisa menganggap
ketika ada akulturasi itu dianggap sebagai post kolonialisme kayak gitu kan, sesimpel itu kan sebenarnya mah. Kan bisa aja setiap semua yang akulturasi itu kan post kolonialisme, bisa aja kita sebut seperti itu kan. Ya. Lebih baik di Nggak. sudut pandang gitu. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada titik batasannya gitu. Jadi ketika mau dibahas kayak gitu teh ya benar sih, emang benar kayak gitu, emang benar kenyataannya seperti itu gitu. Jadi orang udah gak usah dibahas, kita usah karena emang orang itu belum menemukan batasannya kan, antara akulturasi, antara suatu post kolonialisme, atau emang bisa aja itu semua gabungan aja dari keduanya. Terus apa lagi pertanyaannya atau udah cukup itu aja satu. Sok mangga lajeng ke. Oke, mungkin dari orang sendiri ya, balik lagi ke tujuan awal ya, yang orang mah setuju dengan pandangan post kolonialisme ini kayak gitu. Karena ya apa ya, kita tuh terlalu mengeluh-elukan bangsa lain dibanding bangsa sendiri gitu. Katakanlah ketika ada yang berkata bangsa Indonesia itu bangsa yang apa ya, bermental pengemis, culas, apalagi pencuri, mungkin seperti itu. Nah, dalam artian apa sih, itu mah kan kayak subjektif aja gitu. Nggak semua orang Indonesia seperti itu gak sih? Dan kalau bisa dibilang ya, bangsa Amerika juga bisa aja seperti itu, bangsa Inggris bisa aja seperti itu, bangsa Arab bisa aja seperti itu, bangsa Timur bisa seperti itu kan. Jadi kayak ketika ada anggapan kalau bangsa Indonesia itu seperti ini yang berkonotasi jeleknya tuh, kayak ya itu mungkin lebih ke arah sifat manusia aja gitu. Beda dibandingkan dengan kayak suku Persia, misalnya kita bilang suku Persia dia suka perang. Nah kan suka perang dia bukan berkonotasi positif, bukan berkonotasi jelek kan, lebih ke arah itu mah emang sifat yang emang khusus gitu, dibanding yang sifat yang culas, pengemis kayak gitu kan, itu mah sifat-sifat yang jelek kan. Sementara kalau perang mah kan ada positifnya ada negatifnya lah, orang ngomong. Nah jadi udah rasa kita juga perlu belajar tentang post kolonialisme ya, karena kita juga perlu mendefinisikan tentang diri kita sendiri, tentang bangsa kita sendiri juga gitu. Jangan sampai kita mendefinisikan bangsa sendiri tapi dengan penafsiran bangsa lain gitu, kayak gitu. Inti dari apa sih, inti dari materi ini kan itu gitu, inti dari post kolonialisme itu. Udah sih mungkin gitu aja sebenarnya. Mungkin kalau emang mau dibahas lebih lanjut ya paling kita membahas sifat-sifat yang sudah diturunkan, atau sifat sikap yang sudah diturunkan, atau mungkin kayak pendidikannya bagaimana, sepertinya nggak jauh-jauh dari hukum juga ya, kita kan ngambil dari Belanda juga kan gitu. Kenapa kita nggak punya hukum sendiri lagi gitu, kenapa kita tidak membuat hukum sendiri gitu, kayak gitu misalkan. Dan orang rasa nggak ada yang perlu dibahas lagi sih sebenarnya dari orang sendiri mah ya. Karena ya pembahasannya ya pada intinya mah ya perlu menyadarkan bahwa kita itu bangsa yang besar gitu. Nah kayak gitu lah intinya. Mangga yuk. Kalau dari orang sebenarnya ya karena tadinya sih pengen membahas dalam hal tadi ya, pendidikan dan apa ya, sikap-sikap ataupun kebiasaan-kebiasaan yang diturunkan sejak masa kolonialisme hingga sekarang, tapi karena poinnya sudah disebutkan oleh Cesta jadi sudah gak ada gunanya gitu kan. Jadi pada intinya sih ya betul sih bahwa tujuan dari apa ya, kita mengangkat materi post kolonialisme itu kan untuk membentuk kesadaran ya. Hanya saja jangan sampai kesadaran tersebut sama-sama dibentuk dengan apa ya, konstruksi berpikir yang ditetapkan oleh dunia barat gitu ya. Kayak gitu, itu sama aja bohong gitu. Tapi yang bisa aku ambil dari pembahasan kali ini itu adalah bahwasanya kalau misalkan kita menyadari itu bahwa
terdapat banyak kesulitan dalam entah itu aspek hukum, aspek pendidikan, ataupun hal yang mungkin carut marut sampai sekarang gitu ya, kerasa dampaknya. Kayak ada yang hilang tapi apa gitu ya. Jadi ada apa ya yang disebut oleh Aditya Gunawan. Di bahwasanya Indonesia itu tidak pernah hilang, melainkan ingatan kita lah yang menghilang mengenai hal tersebut gitu. Diperparah dengan kenyataan bahwa kita sebagai manusia Indonesia itu nggak peduli gitu, nggak peduli untuk bagaimana caranya memperpanjang ingatan pengetahuan kita mengenai Indonesia itu sendiri gitu, melalui berbagai warisan yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang kita gitu kayak gitu. Jadi intinya ya belajarlah bersungguh-sungguh sampai pada saatnya kita paham betul gitu apa yang disampaikan, apa yang dipesankan oleh nenek moyang kita yang telah lama tiada. Gitu sih. Masih kesimpulan ini Simpulannya supaya adalah atau kumaha? sok, yes. Kalau dari orang setuju sih jeung mana sih ya, kayak tadi kita harus belajar lagi tentang Indonesia itu sendiri gitu. Terus ya kalau kita ngeliat Indonesia itu malah terlalu banyak campur-campur dari di dunia luar gitu. Budaya terlalu banyak dicampur-campur, hukum terlalu banyak dicampur-campur, politik juga terlalu banyak campur-campur. Yang mana kalau kayak gitu emang kayak kelihatan kita tuh kayak negara baru jadi gitu. Kayak suatu anak kecil yang baru berjalan gitu, baru merangkak gitu. Padahal kan kita tuh dari dulu tuh udah berjalan, kita udah merangkak, kita udah membuat produk gitu dari dulu teh. Cuman kita seolah-olah dibuat kita tuh kayak anak kecil yang masih disuapin gitu. Gitu sih dari orang. Dari mana? Kalau dari orang sih mungkin karena banyaknya pengaruh dari luar juga sih kayak tadi gitu ya, yang merusak gitu. Ada yang baik tentu, tapi ada juga yang merusak gitu ya. Yang merusak dalam artian lagi dan lagi adalah korupsi. Jadi menjadi suatu standar yang buruk gitu sampai sekarang. Seburuk itu sampai ketika seseorang gitu ya, jangan korupsi deh gitu. Seseorang yang tidak berbohong pun kayak dianggap suatu hal yang menakjubkan ya, salah satu bagian dari 7 keajaiban dunia gitu. Padahal kan secara normalnya gitu pada dasarnya seseorang yang tidak berbohong atau seseorang yang tidak korupsi itu kan suatu hal yang normal gitu, suatu hal yang memang ya udah gitu kan, kayak gitu sifat manusia pada seharusnya gitu kan. Jadi yang orang mau tekankan adalah bahwasanya banyaknya campur tangan dari pihak luar, banyaknya pemikiran sehingga meninggalkan atau menenggelamkan nilai-nilai yang diwariskan oleh nenek moyang kita, yang menjadi seperti itu, menjadi rusak gitu kan. Bukan hanya pada perilaku, melainkan pada persepsi kita gitu terhadap kehidupan sehari-hari. Gitu aja sih. Gak ada lagi sih dari orang mah, kayak ya kalau mau dibuat lebih jauh juga ya kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya mah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya ada kesimpulannya nggak? tadi kesimpulan mana? Ada kesimpulannya. Udah ada kesimpulan nih. So kesimpulannya ada 2 gitu. Lah orang mah tadi mah menyimpulkan dari mana Oh. lah, menanggapi lah bingung orang. Atau orang mau netek kesimpulan deh. Enggak sih, beres tahu orang kesimpulannya ini. Ya dari orang mah ya, semua kesimpulannya kayak tadi sih, cuma kayak ketika kita belajar tentang postkolonialisme, berarti kita belajar tentang sudut pandang baru. Ya dimana sudut pandang tersebut ya sudut pandang dari kita sendiri tanpa ada pengaruh orang lain. Dan sama halnya kayak ketika kita merasa kalau kita tuh masih bayi, bangsa kita tuh masih bayi, padahal bangsa kita tuh udah dari dulu tuh udah berjalan gitu. Tapi seolah-olah tangan kita teh dipatahkan, kaki kita dipatahkan, jadi seolah-olah kita masih merangkak gitu. Udah sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.